Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Lurah yang alhamdulillah berkesempatan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa sehat Pak Lurah. Allah berikan umur panjang dan barokah. Yang saya hormati pengurus lingkungan, Bapak RW, Bapak RT dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid dan jajarannya yang insya Allah sebentar lagi nanti akan dikukuhkan. Tak lupa yang kami muliakan para asatid wal ustadzat, para alim ulama yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya, serta Bapak Ibu jamaah sekalian, warga RW berapa? 09 Kelurahan Abadi Jaya. Alhamdulillah, berarti kita masih tetangga Bapak Ibu, karena saya RW 22 Pak Lurah. Dari bawah nyebrang ke atas, alhamdulillah. Pagi hari ini dalam kesempatan yang penuh berkah, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya agar kita dapat senantiasa konsisten di atas kebaikan. Mari sama-sama kita niatkan duduknya kita di tempat ini semata-mata ikhlas karena Allah, supaya kita mendapatkan keutamaan i'tikaf sekaligus juga mendapatkan curahan doa-doa yang dipanjatkan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang duduk di masjid dalam keadaan suci sampai dia pulang. Para malaikat mendoakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Terutama dalam kesempatan momen yang istimewa ini, yaitu di bulan Dzulhijjah. Ini kita sudah masuk tanggal kelima, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalu ayyamid dunya al-ashru, bahwa hari-hari yang paling utama di dunia ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena itu beliau memotivasi kepada kita semuanya, ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna afdal au ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada satu amalan pun yang dikerjakan pada hari-hari ini yang lebih utama atau lebih dicintai oleh Allah selain daripada amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan kata Rasul, jihad pun tidak mampu menyaingi pahala amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, asalkan, kata Rasul, asalkan begitu sang mujahid keluar dari rumahnya menuju medan pertempuran, kita masuk masjid, Pak. Sholat terus, nggak berhenti, puasa terus, dan nggak pernah berbuka. Sampai mereka pulang ke rumah. Baru kita bisa
mengalahkan pahala orang yang berjihad. Tapi ala kulli hal semua itu adalah motivasi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita sebagai umatnya ini selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bersegera menuju ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau untuk masuk surga kita harus banyak nunggu macam-macam, nunggu kaya, ya, nunggu longgar waktunya, nunggu bisa ini bisa itu, kelamaan. Begitu ada kesempatan yang Allah buka kepada kita untuk bisa menyegerakan diri kita masuk surga, maka lakukan. Di antaranya adalah memanfaatkan setiap momen, khususnya momen istimewa seperti bulan Dzulhijjah ini, apalagi di 10 hari pertama, untuk benar-benar meningkatkan amal ibadah dan amal soleh kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara amalan terbaik jamaah rahimakumullah dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah menyembelih hewan kurban. Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, "Ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam." Tidaklah seorang manusia melakukan amalan pada hari Nahr 10 Dzulhijjah suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah yang semisal mengalirkan darah, maksudnya menyembelih hewan kurban. Jadi amalan yang utama pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah, adalah menyembelih hewan kurban. Kenapa demikian? Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Kelak hewan kurban itu pada hari kiamat akan datang dengan tanduk-tanduknya, dengan rambut-rambutnya, dengan kuku-kukunya. Wa annad dam la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan. Dan sesungguhnya darah yang mengalir dari leher binatang kurban yang disembelih itu, ya, dia akan lebih dulu nyampe kepada Allah sebelum darah itu nyampe ke tanah. Darah yang mengalir dari hewan kurban itu lebih dulu nyampe kepada Allah sebelum darah itu nempel ke tanah. Padahal binatang itu waktu disembelih direbahkannya di tanah. Jarak lehernya sama tanah sangat dekat. Tapi Rasul mengatakan justru darah itu nyampe dulu kepada Allah sebelum nempel ke tanah. Maksudnya orang yang berkurban ikhlas karena Allah, ibadahnya langsung nyampe diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah jamaah rahimakumullah, para ulama mengatakan berkurban adalah bagian daripada mengungkapkan syukur kepada Allah atas karunia nikmat, rezeki, kelapangan dan lain sebagainya. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau ikhlas karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus membahagiakan keluarga, ya, karena hari itu akan makan daging, dan juga membahagiakan fakir miskin yang biasanya makan dagingnya memang cuma nungguin Idul Adha, ya. Di hari itu mereka turut berbahagia. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, hukum berkurban menurut sebagian ulama adalah wajib. Ini dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang Allah berikan kelapangan rizki, kemudian dia tidak mau berkurban, jangan dekati tempat sholat Idul Adha kami. Ada ancaman, jangan dekati. Dari sini Imam Abu Hanifah beristidlal, oh kalau begitu kurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Tetapi para ulama yang lain dari mazhab yang lain atau mayoritas ulama mengatakan hukumnya tidak sampai wajib, tapi sunnah muakkadah. Sunnah yang amat sangat dianjurkan. Kenapa? Karena Rasul seumur hidup hampir tidak pernah meninggalkan. Para sahabat Nabi juga demikian.
Terus mana yang menandakan sunnah muakkadah? Karena ternyata Abu Bakar dan Umar pernah suatu kali mereka tidak motong kurban, Pak. Memang sengaja tidak berkurban. Ketika ditanya kenapa tidak berkurban, saya khawatir kalau saya kurban terus tiap tahun, nanti dianggapnya kurban itu wajib. Jadi mereka, karena mereka sadar sebagai panutan umat, sengaja tidak berkurban pada satu tahun tertentu, supaya umat Islam tahu, oh kurban ini berarti tidak wajib, supaya tidak memberatkan umat Islam. Meskipun demikian jamaah rahimakumullah, sangat-sangat dianjurkan, dan para ulama mengatakan makruh meninggalkan ibadah kurban bagi yang Allah berikan kelapangan rizki. Makruh. Ya. Nah ini. Nah, kriteria mampu itu gimana Pak Ustadz? Beda-beda. Ada yang mengatakan kalau dalam mazhab Hanafi, kalau dia memiliki uang senilai 200 dirham atau senilai nisab zakat. Nisab zakat itu kan sekitar 83 gram emas, Pak. Nah, kalau dia punya duit segitu, berarti dia mampu. Dia wajib kurban menurut Abu Hanifah. Malikiyah mengatakan kalau dia memiliki uang yang melebihi kebutuhan pokoknya dan dia tidak memiliki hutang yang jatuh tempo, maka dia wajib kurban. Dalam mazhab yang lain, Syafi'iyah mengatakan memiliki uang yang melebihi kebutuhan dirinya dan keluarganya pada 4 hari, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, ya, maka dia dianggap mampu. Atau dalam mazhab Hambali, asalkan dia mampu mendapatkan uang untuk berkurban meskipun harus pinjam, itu dianggap mampu. Wah, sampai segitunya Pak. Menandakan para ulama ini mengisyaratkan kepada kita, berusahalah untuk bisa melakukan ibadah kurban. Dan ibadah kurban itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kewajibannya atau kesunahannya bukan sekali seumur hidup. Kalau haji, ya sekali cukup, seumur hidup cukup 1 kali. Ya. Kalau kurban itu kesunahannya setiap tahun. Ya. Bagi Bapak Ibu yang Allah berikan kemampuan, setiap tahun kurban supaya mendapatkan banyak keutamaan. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, karena kurban hukumnya hanya sunnah, maka dia tidak wajib, tetapi dapat menjadi wajib kalau kurban itu dinazarkan. Saya tahun depan kalau dapat rizki, saya pokoknya mau kurban. Bernazar tuh. Apa artinya nazar? Nazar itu artinya mewajibkan diri sendiri. Nazar dia. Atau dia punya sapi, atau dia punya kambing. Kambing ini, sapi ini tidak akan saya pakai buat yang lain kecuali untuk kurban. Maka kambing dan sapi itu menjadi kurban nazar, harus dipotong untuk kurban. Dan dalam mazhab Syafi'i, orang yang bernazar untuk kurban, seluruh dagingnya dan bagian-bagian hewan kurbannya harus disedekahkan, tidak boleh dimakan yang berkurban. Makanya nggak usah nazar-nazar, biar gak repot. Nanti orang makan daging, nggak makan daging sendiri. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian jamaah rahimakumullah, binatang kurban itu kita sudah tahu adalah kambing dan domba, atau sapi dan kerbau, dan juga onta. Ini binatang yang diperbolehkan untuk berkurban. Ya, tidak boleh kurban ayam, bebek, tidak boleh, apalagi korban perasaan, jangan. Ya. Ini kurban bahimatul an'am, hewan-hewan yang disepakati diperbolehkan untuk kurban. Kalau onta minimal usianya 5 tahun, kalau sapi minimal 2 tahun, kalau kambing minimal 1 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun, kalau domba susah nyari yang 1 tahun, yang 6 bulan pun boleh. Ya. Enak tuh dagingnya Pak, tulangnya empuk. Mana yang lebih utama Ustadz? Kambing apa sapi? Menurut bapak-bapak, enak kambing apa daging sapi? Tergantung Ustaz. Kalau tidak punya kolesterol dan darah tinggi mah kambing enak. Ya.
Nah, ternyata memang para ulama beda-beda jamaah rahimakumullah. Ada para ulama yang mengatakan domba itu lebih baik, lalu kemudian sapi dan onta. Kenapa? Alasannya daging kambing itu dagingnya lebih bagus, lebih berkualitas. Karena itulah Rasulullah kurbannya adalah domba. Meskipun juga dalam riwayat yang lain Rasul pernah berkurban 100 ekor onta. 100 ekor onta. Dari 100 itu disembelih sendiri Pak 67 ekor. Rasul itu kuat. Sisanya baru diserahin kepada mantunya Ali bin Abi Thalib untuk disembelih. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan onta lebih utama, lalu sapi, baru kambing. Alasannya apa? Karena dagingnya lebih banyak sehingga jangkauan kemanfaatannya jauh lebih luas. Begitu pula dalam mazhab Hanafiyah. Sehingga mayoritas ulama menganggap berkurban dengan daging sapi ataupun dengan onta itu lebih baik karena tadi dagingnya jauh lebih banyak dan bisa meluas merata kebermanfaatnya dibandingkan kurban kambing. Begitu. Hanya kalau patungan sapi, ya, patungan. Nah kalau sendiri mungkin berat, patungan boleh patungan. Ya. Patungan hewan kurban sangat diperbolehkan selama masing-masing membayar dengan nilai uang yang sama, 3.500.000-an, 3 jutaan, atau terserah ya sesuai yang disepakati. Yang penting begitu dikumpulin duitnya memang benar-benar dapat sapi bukan kambing. Ya, itu boleh. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, satu sapi tentu hanya berlaku untuk 7 orang, begitu pula untuk satu kambing berlaku untuk 1 orang. Tetapi 1 orang itu boleh menyertakan keluarganya dan siapa saja. 1 orang berkurban kambing boleh menyertakan dirinya dan keluarganya. Karena Rasul pun demikian. Kurban dengan seekor domba, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Seekor kambing, ya Allah terimalah kurban ini dari Muhammad, dari keluarganya Muhammad, dari umatnya Nabi Muhammad. Berapa banyak tuh? Sedunia. Keluarga Nabi ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Para ulama mengatakan kalimat ini mencakup semua keluarga yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Karenanya kalau satu keluarga, ya sudah atas nama bapaknya tiap tahun pun nggak apa-apa. Nggak harus tahun ini bapaknya, tahun depan istrinya, tahun berikutnya anaknya. Udah atas nama bapaknya tapi keluarganya disertakan. Semuanya dapat pahala, bahkan yang sudah meninggal pun dapat. Begitu. Adapun maksudnya 1 ekor kambing untuk 1 orang, maksudnya 1 ekor kambing itu yang beli harus cuman dari 1 orang. Tidak boleh patungan beli kambing. Begitu Pak maksudnya. Karenanya di beberapa sekolah itu biasanya anak-anak diajari yuk tabungan kurban. Tiap hari 5.000, 5.000, 5.000 sebulan ngumpul karena sekelas ada sekian anak, dapat tuh seekor kambing. Nah, itu nggak bisa disebut kurban, namanya sedekah. Kecuali kambing itu setelah dibeli dihadiahkan kepada gurunya, wali kelasnya. Pak guru, ini kambingnya saya hadiahkan buat bapak, silahkan buat kurban. Nah, gurunya bismillahirrahmanirrahim, ya Allah terimalah ini dariku dan dari murid-muridmu. Nah, selesai. Pahalanya dapat semua. Begitu Pak. Masyiral muslimin jamaah rahimahullah. Sehingga dengan demikian jamaah rahimakumullah, bolehkah kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Ya, sebagian ulama kalau orang yang meninggal tidak berwasiat maka tidak diwajibkan berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau dia berwasiat, ya laksanakan wasiatnya, dan karena itu wasiat maka dananya diambil dari harta yang ditinggalkan sebelum dibagi sebagai warisan. Meninggal dunia, maka ambil biayanya untuk pengurusan jenazah dan lain-lain, bayar utang kalau ada, kemudian wasiat dilaksanakan, sisanya baru dibagi waris. Gitu.
Pak Ustadz, orang tua saya sudah meninggal tapi tidak berwasiat, cuman kami pengen untuk menyertakan beliau di dalam ibadah kurban. Boleh nggak kami berkurban khusus untuk beliau yang sudah meninggal dunia? Nah tadi di awal, caranya sertakan saja saat kita nyembelih kurban, sertakan, ya Allah ini dariku dan bapakku dan ibuku yang sudah meninggal dunia, sebut saja, insya Allah pahalanya nyampai. Ya. Enggak, saya pengennya pokoknya satu kambing sendiri atas nama bapak saya. Boleh. Gampang aja Pak. Boleh saja, nggak ada masalah. Itu seperti orang bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Nggak ada masalah. Ya. Meskipun sebagian ulama tadi menganggap harusnya nggak begitu, tapi cukup disertakan. Ala kulli hal, tapi itu tidak masalah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Hewan kurban dianggap sah manakala dia sehat dan tidak cacat tentunya, dan kita sudah jelas tentang masalah itu ya. Kemudian dan paling utama dia dipotong, disembelih setelah pelaksanaan sholat Idul Adha sampai sebelum matahari terbenam di tanggal 13 Zulhijjah, itu boleh dianggap itu kurban. Kalau dipotongnya sebelum sholat Id, berarti kambing sapi buat makan-makan, itu bukan disebut ibadah kurban. Apalagi dipotongnya tanggal 14 Dzulhijjah, nggak bisa. Ya. Di rentang waktunya di situ. Dan disarankan memotongnya di waktu siang hari, artinya pagi sampai sore, bukan di malam hari. Walaupun malam hari ada yang mengatakan tetap boleh walaupun itu makruh. Ya. Nah, dan juga tempat penyembelihannya dipastikan tidak di dalam masjid, tidak di dalam masjid. Nah, insya Allah nggak di dalam masjid, tapi di halaman. Di halaman juga ini perlu diperhatikan. Apakah kira-kira halaman itu biasanya dipakai buat sholat apa tidak? Misalkan kalau pas Jumatan, ya kan, jamaahnya bludak banyak. Nah, kalau memang biasanya halaman itu juga dipakai buat Jumatan, baiknya jangan dipotong di situ. Cari tempat lain supaya tempat itu tetap bersih, tetap suci. Karena bagaimanapun saat memotong sapi atau kambing, darah yang keluar, yang mengalir, itu hukumnya najis. Darah yang keluar hukumnya najis. Tapi kalau sudah dimasak Bu, udah dicuci, dimasak, ya kan, udah mateng, pas dimakan kok masih ada merah-merah, lanjutkan saja. Itu nggak apa-apa. Sama seperti kalau kita beli ayam di luar, ayam crispy atau apa itu, pas dimakan kok masih merah, lanjutkan, nggak apa-apa. Anggap aja bumbu itu. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, yang paling utama tentunya adalah yang berkurban menyembelih sendiri. Ya. Bapak Ibu yang niat kurban, maka dianjurkan memotong sendiri. Kalau bisa dan kalau berani. Kalau tidak bisa dan tidak berani, maka wakilkan kepada yang lain. Dalam hal ini tentu ada panitia kurban. Tetapi kita yang berkurban dianjurkan hadir menyaksikan hewan yang kita kurbankan itu dipotong. Dianjurkan untuk disaksikan. Sebagaimana hadis dari Imran bin Husain, Rasulullah bersabda, wahai Fatimah, putrinya, mendekatlah kepada kurbanmu, saksikanlah. Sungguh sejak tetesan darah pertamanya mengalir, semua dosa-dosa yang telah engkau perbuat diampuni oleh Allah. Nah, ini keutamaan. Setelah itu bacalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Apal semua itu, dibaca dalam doa iftitah biasanya. Ya. Seperti itu. Jadi kalau tidak motong sendiri dianjurkan untuk menyaksikan. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dan pastikan orang yang ditunjuk untuk memotong hewan kurban itu pastinya harus muslim, Pak.
Ya, selain muslim juga yang selalu mendirikan sholat. Jadi jangan sampai tukang potong yang nggak pernah sholat. Kenapa demikian Pak Ustadz? Emang tidak sah. Para ulama mengatakan nggak berani bilang nggak sah. Sembelihannya selama dia muslim sah, halal dagingnya. Tapi kata para ulama, tapi tidak memakan daging yang disembelih orang yang nggak sholat itu lebih baik. Namanya panitia yang mencari jagal, nah ini harus benar-benar yang ya jagal yang soleh lah begitu. Minimal dia rajin sholat. Ya. Kenapa orang yang rajin sholat itu biasanya dia sangat perhatian dalam urusan halal haram, Pak. Karena bagaimanapun urusan penyembelihan, menyembelih itu ibadah. Ya kan? Karena menyembelih hewan itu ibadah, dia harus tahu tata caranya. Kapan sembelian itu disebut sebagai sembelian yang halal dan bukan sembelian yang haram. Karena kalau salah nyembelih, bangkai jatuhnya. Begitu. Itulah mengapa para ya ustadz-ustadz kita di masa kini ini mengadakan pelatihan sembelih halal. Ya kan? Supaya paham bagaimana tata cara menyembelih, tidak cuma cara tekniknya saja, tapi ya lain-lainnya, adab-adabnya. Supaya benar-benar sembelian kita ini kemudian bisa kita pastikan kehalalannya. Termasuk diantaranya udah dipotong sih, tapi ini binatang belum mati, udah dicincang-cincang. Kasihan Pak, tidak boleh. Satu itu. Yang kedua, nanti orang jadi ragu, ini matinya gara-gara disembelih apa gara-gara dicincang. Itu kan bahaya. Lah kalau matinya karena dicincang, berarti kan bangkai. Nah itu harus diperhatikan. Maka benar-benar harus diperhatikan tata cara penyembelihannya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Nah maka kemudian panitia kurban ini untuk zaman kita sekarang menjadi bagian yang sangat penting dalam urusan pelaksanaan ibadah kurban. Karena rata-rata tidak setiap muslim yang siap berkurban dia bisa motong sendiri. Lagi pula kalau mereka motong sendiri, ngurusin sendiri, bagiin sendiri, kayaknya tiap rumah kredit ya Pak. Dan juga pembagiannya bisa jadi kurang merata. Boleh jadi daging itu akan numpuk di beberapa orang saja, yang lain nggak terperhatikan. Karena itu status panitia dalam hal ini menjadi kondisi yang sangat memang bisa dibilang sangat diperlukan. Sebenarnya tidak ada kewajiban pengurus masjid itu menyelenggarakan dan harus jadi panitia kurban, nggak ada. Karena yang namanya pengurus masjid itu ya tugasnya memakmurkan masjid. Bagaimana masjid ini secara bangunan layak dipakai, nyaman, jamaah nyaman ibadah di situ, ya fasilitas-fasilitasnya dipenuhi, itu tugas-tugasnya pengurus masjid. Tetapi karena kebaikan para pengurus masjid itu melayani masyarakat, sehingga mereka kemudian membuat panitia kurban. Nah status panitia kurban itu apa? Panitia kurban statusnya adalah wakil dari orang yang berkurban. Beda sama zakat. Kalau zakat itu namanya amil. Amil seharusnya dia diangkat dan mendapatkan SK dari lembaga zakat resmi pemerintah. Itu selayaknya. Sehingga ketika dia disebut sebagai amil, maka dia berhak mendapatkan jatah harta zakat. Karena salah satu asnaf penerima zakat adalah amil. Nah, itu amil zakat. Kalau panitia kurban tidak sama dengan amil. Maka panitia kurban itu sifatnya satu sukarela. Yang namanya sukarela, ya dia harus suka dan harus rela. Alias tanpa pamrih. Dan memang dia bergerak karena ketulusan hatinya melayani umat. Karena itu tidak layak bagi panitia kurban untuk menerima upah. Meskipun bukan berarti nggak sama sekali tidak boleh. Ya. Yang tidak diperbolehkan adalah mengambil upah dari hewan kurban. Pokoknya kepala itu harus jadi jatah panitia ya. Kita udah capek-capek nih. Nah, berarti itu upah kalau begitu. Merasa sudah capek lalu berhak mendapatkan upah. Hewan kurban
secara keseluruhan tidak boleh dijadikan sebagai upah meskipun barang yang tidak bisa dimakan. Apa Pak? Tanduknya, rambutnya, kulitnya, kukunya tidak boleh dijadikan sebagai upah. Ya. Yang boleh adalah disedekahkan atau dihadiahkan. Jelas ya? Karena itu kemudian kalau memang dibutuhkan biaya-biaya operasional untuk pelaksanaan kurban, transportasi untuk survei hewan kurban dan pembelian, kemudian apalagi pembelian mungkin kantong plastik macam-macam, nyiapin peralatan, pisau dan lain sebagainya, sampai biaya jagalnya, upah jagalnya, itu semua diambilkan dari dana operasional, bukan dari dana kurban. Dana operasionalnya dari mana? Minta sama yang berkurban. Karena yang berkurban sudah memasrahkan kurbannya kepada panitia, maka yang berkurban selayaknya juga memberikan biaya operasional. Kalau harga kambing itu 3 juta, silakan mungkin ditentukan operasionalnya per kambing 200.000 misalkan. Atau per orang yang patungan sapi 250.000. Nah itu biaya operasional, itu yang diolah untuk keperluan operasional pelaksanaan kurban. Ustadz, tapi uangnya kurang, gimana kalau diambil dari kas masjid? Nah, kas masjid itu sejak awal dipungut atau diberikan oleh jamaah itu menjadi milik masjid. Para ulama mengatakan kas masjid hanya untuk pemakmuran masjid, pembangunan, renovasi, melengkapi fasilitas, membeli peralatan, sound system dan lain sebagainya. Itu bukan untuk operasional kurban, sehingga tidak bisa. Makanya saya sempat pernah memberikan usulan kepada pengurus, kalau bisa kas kotak infak masjid itu sendiri, kotak infak operasional masjid sendiri. Satu lagi, kotak infak aja, infak umum. Sehingga kalau infak umum itu bisa dipakai untuk apa saja. Begitu, yang tidak berkaitan secara khusus dengan kemakmuran masjid. Ya. Terus dana kurang dari mana Pak Ustadz? Para ulama mengatakan, ya panitia kalau mau sukarela urunan lagi. Kalau enggak ya kurang, ambil lagi dari para peserta yang berkurban. Jadi sebisa mungkin memang ya mandiri biaya operasionalnya. Seperti itu, tidak diambil dari kas masjid. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ya. Jadi sekali lagi, untuk jagal, panitia dan siapapun yang terlibat yang memang harus ada biaya jasa di situ, silahkan diambilkan dari dana operasional, ya kan? Bukan diambil dari biaya kurban. Dan tidak boleh memberikan upah tambahan kepada mereka dari bagian-bagian hewan kurban, baik dagingnya, kulitnya, kepalanya, kakinya, tulangnya, kukunya, tanduknya, tidak boleh. Begitu. Jadi panitia nggak dapat apa-apa dong Ustadz. Nah, makanya di sini jamaah rahimakumullah, dari sejak awal panitia kurban itu sudah memastikan kepada para pengkurban, Bapak Ibu, ya, mohon keikhlasannya, nanti panitia akan diberikan hadiah, bukan diberikan upah. Upah tidak boleh, tapi kalau hadiah boleh. Ini hadiah Bapak sudah jadi panitia hari ini. Sama aja Ustadz, beda Pak. Kalau upah itu sesuai dengan kerja kerasnya. Kalau hadiah ya seikhlasnya, gitu kan? Akadnya hadiah, begitu. Jagal juga begitu. Di mana-mana jagal itu selain dibayar juga dikasih kepala Ustaz, misalkan. Maka kepala itu statusnya tidak boleh sebagai upah. Statusnya harus sebagai, kalau mau hadiah, hadiah. Begitu. Jelas ya jamaah rahimakumullah? Baik. Boleh nggak Pak Ustadz sebagian daging kurban dimasak-masak buat panitia?
Udah capek nih, siang-siang kan makan daging enak gitu, sop. Ya. Kalau tadi lagi-lagi sama, kalau statusnya itu sebagai bagian daripada upah, tidak boleh. Ya. Karenanya kemudian begini jamaah rahimakumullah, kalau memang mau mengambil seekor kambing katakan begitu ya, maka ini kambing milik siapa? So si fulan, Pak, ini kambing kurbannya kami potong, nanti bagian bapak kami kasih, tapi sisanya boleh nggak disedekahkan untuk panitia buat makan-makan. Begitu Pak, supaya clear dari awal. Jadi sekali lagi tidak boleh ada akad memberikan upah kepada jagal ataupun panitia yang diambil dari hewan kurban itu. Tapi kalau diambil dari dana yang lain silahkan. Begitu. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pak Ustadz, isi perut binatang itu nggak ada yang ngurus, dibuang boleh nggak? Boleh nggak Pak? Ada saat saya ngisi juga fi kurban di pekan yang lalu sama begitu pertanyaannya, karena mungkin perolehan hewan kurbannya banyak, jadi untuk ngurusin isi perut tuh nggak ada orangnya Pak, karena ngurusin daging aja udah enek gitu. Saya bilang jangan dibuang Pak, di sini kita kelebihan daging, di luar sana boleh jadi ada orang yang jangankan daging, isi perut pun nggak dapet. Karena itu koordinasi dengan lingkungan sekitar perumahan, biasanya kontrakan-kontrakan itu suka nggak terperhatikan sama Pak RT, Pak RW-nya. Karena dianggapnya nggak pernah lapor, jadi nggak dikasih jatah gitu. Ya kan? Itu sampaikan aja, mau nggak isi perut ini? Nanti ambil sendiri, urusin sendiri, bagi sendiri. Begitu. Karena di Indonesia ini kan unik. Nggak ada yang nggak bisa terpakai. Itu kalau tanduk tuh bisa dilunakin Pak, dimakan juga. Di Indonesia ini, ya kan? Tulang aja dilunakin kan, tulang lunak ya kan? Itu. Jadi sebisa mungkin didistribusikan dengan baik. Ya. Tapi kulitnya Pak Ustadz, kulitnya itu nggak dimakan. Setelah dikuliti ya kulitnya begitu saja. Boleh nggak kulitnya dijual? Jamaah rahimakumullah, orang-orang di kampung sana di Jawa Tengah, Jawa Timur itu kulit-kulitnya semuanya nggak ada yang tersisa Pak, dimakan semua. Ya, mereka punya cara tuh. Tetapi kan orang di kita ini karena jumlahnya banyak, kadang-kala kelamaan kalau harus ngerok bulu rambutnya itu. Jadi dikuliti saja. Nah status kulit sama, tidak ada satupun bagian binatang kurban yang boleh dijual. Ya. Tidak boleh dijual oleh yang berkurban, tidak boleh pula dijual oleh panitia yang merupakan wakil dari pengkurban. Terus gimana? Kulit itu kumpulkan, udah kira-kira mana yang butuh. Oh, bapak ini atau keluarga ini keluarga fakir miskin. Hadiahkan, serahkan, sedekahkan kepada mereka. Mereka ketika sudah menerima, mau dimakan boleh, mau dijual juga boleh. Kalau sudah diterima kan jadi hak milik. Mau daging kurban kayak mau kulit kurban, kalau sudah diserah terimakan, maka pemilik itu bebas untuk melakukan apa saja, menjual ataupun memakan. Tapi para ulama mengatakan kalau fakir miskin boleh menjual. Kalau orang yang mampu, yang ngapain jual-jual begitu. Ya. Seperti itu. Atau kalau zaman sekarang biasanya ada yayasan-yayasan tertentu, yayasan pendidikan atau apa yang nerima sedekah kulit kurban. Ya sudah nggak apa-apa, serahkan kepada mereka, sedekahkan kepada mereka. Nanti mereka akan ngumpulin banyak, dijual, bisa buat membantu biaya operasional. Kalau di bawah sana, di masjid bawah, itu diserahin ke pengurus RW, dijual masuk kas RW. Itu. Yang penting sudah diserah terimakan dulu. Dan yang menjual bukan panitia. Begitu. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Kemudian apalagi yang belum? Kayaknya udah semua Pak ya. Sudah tadi. Sudah kita sampaikan.
Ya, jadi seperti itu jamaah rahimahullah terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban. Terkait dengan distribusi pembagian hewan kurban, sebenarnya ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama, yang berkurban itu cukup ngambil ya secukupnya saja. Saya udah 2 kilo aja deh, sisanya bagi-bagi. Ah, ini yang paling bagus. Ya. Karena niatnya nggak cuma buat makan sendiri, tapi dibagi-bagi. Atau dia ambil 1/3, kemudian 1/3 disedekahkan pada fakir miskin, dan 1/3 lagi dia hadiahkan untuk orang-orang yang bukan fakir miskin. Ya. Kepada fakir miskin sedekah, kepada selain fakir miskin namanya hadiah. Itu boleh. Atau kemudian jamaah rahimakumullah, yang ketiga, mana tuh? Orang yang berkurban cukup mengambil 1/3-nya saja, kemudian sisanya disedekahkan kepada fakir miskin. Ini boleh. Intinya orang yang berkurban itu boleh makan daging kurbannya sendiri. Ya. Maksimal 1/3 Pak Ustadz. Sebenarnya nggak maksimal 1/3. Kalaupun yang berkurban itu minta semua, udah saya minta ini nitip motong doang deh, sama cincangin, di situ balikin semua. Boleh-boleh aja kalau tega. Gitu ya. Karena itu kan hak milik dia. Gitu. Tapi ya, ya ada begitu. Kalau begitu kata panitia, nih Pak pisaunya potong sendiri aja udah. Kan begitu. Karena kan ketika dibuat panitia itu pertama ya memudahkan orang yang berkurban, yang kedua supaya manfaatnya lebih luas. Makanya biasanya panitia itu mohon maaf banget ya, bagi jatah bagi pengkurban, mohon maaf Pak, kalau patungan sapi ya cuma 5 kantong ya. Kalau kurban kambing ya paling banyak paling ya 1 paha. Kalau diminta dua-duanya pahanya tinggal tulangnya gitu. Itu kan gitu. Jadi ya di sini ada pengertian lah antara pihak pengkurban dengan panitia pelaksana dan juga warga yang menyaksikan. Gitu. Masa cuma nitip potong doang terus dibawa pulang diurusin sendiri, ya ini keterlaluan gitu ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kecuali tadi ya kalau kurbannya adalah merupakan kurban nazar, maka keseluruhannya disedekahkan. Dia yang berkurban tidak memakannya, begitu pula keluarganya tidak ikut makan. Ini dalam pendapat madhab Syafi'iyah. Ya. Itu kalau namanya kurban nazar. Baik. Jamaah rahimakumullah, bolehkah distribusi hewan kurban keluar wilayah misalkan? Ya sebenarnya boleh-boleh saja. Cuman kalau hewan kurban itu dipotongnya di RW 9, maka alangkah baiknya yang diperhatikan dulu ya warga RW 09. Kalau warga 09 semua sudah merata dan masih ada lebih, nah boleh tuh keluar. Itu etisnya demikian. Ya. Kalau memang mau keluar kurbannya, ya hewannya jangan di sini. Transfer aja langsung ke NTT, NTB, daerah-daerah yang memang kekurangan hewan kurban. Itu diperbolehkan. Walaupun memang ya tadi, kalau sekiranya di lingkungan sendiri sudah mencukupi, nah, barulah dia keluar. Ya. Baik, jamaah rahimakumullah, barangkali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan fikih kurban. Nanti kalau ada hal-hal yang mau diperdalam, kami persilahkan. Mungkin kalau ada sesi tanya jawab 1 atau 2 penanya, ya kami persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah terakomodir dari sampai mungkin ada beberapa yang masih perlu penjelasan lebih lanjut atau sesuatu yang masih apa barangkali. Iya. Kami hanya mempersilakan 2 pertanyaan ya, 2 pertanyaan karena kita terbatas waktu. Sebelum kami akan menanyakan barangkali dari beberapa ini yang dipertanyakan, maka silakan. Yang bertanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghormati Ustaz Boyan. Terima kasih kebetulan kami di sini tidak bisa berkoordinasi dan melaksanakan surat. Namun sebelum pelaksanaan Quran kami akan mengucapkan kita untuk bisa bukan dengan RW di Sidang untuk mengumpulkan. Namun angkat kami Pak Quran dari jumlah itu termasuk sangat tinggi tersenang. Itu sudah termasuk biaya motor perawatan Operasional. operasional. Apakah itu tidak diperbolehkan? Karena itu tertentu kami sisihkan sesuai dengan perjanjian Allah. Kita kalau kita bilang 3,5 sekian, nanti biaya motor lain lagi itu lain. Jadi saya menggunakan apakah itu digunakan atau Ya. yang kedua, memang kami kesulitan di sini kalau pas pemotongan itu berupa kotoran yang dulu masih dua masih bisa kita kerjakan di sini kita berbagi kepada warga yang memang itu harus dibagi. Kan? Tapi karena kebanyakan yang untuk berpenyandang urus, kami serahkan ada orang yang mengambil, nah, dengan catatan semua kotoran segala macam dibawa sama kulit sapi atau babi. Dan yang ketiga, kami juga selama ini di sini membagikan kepada orang-orang yang berkurban. Itu makanan, makanan dibagi 7. Tapi kadang-kadang pas timbang nggak sesuai kita ambil keputusan. Kemarin, kasih dan wakil satu orang berkurban. Maka ini juga tidak digunakan atau perlu ditingkatkan kembali cara-cara. Ya. Yang keempat lagi mengenai kepala. Ya, kalau kaki kadang-kadang kita sepakat dan kita sudah berselamanya pada panitia kurban untuk menyampaikan kepada warga kurban gimana akan kayak nggak dicacat di kepala sapi. Kepala sapi siapa menyayat? Yang akhirnya kami dengan cara itu serahkan. Ya, kayak itu ada bintang ini saya koordinasi, saya bagikan kepala itu. Dalam teman-teman yang selama ini makan sangat angka. Sudah begitu Pak, setiap bulan menagihkan sampai akhirnya soalnya saya kasih hadiah, udah Pak, sapi nggak ambil. Ya kan, catatan tadi Pak berapa kerjasama, tapi dia nggak menempah teman-teman kita hadiahkan sampai panjang itu kan. Ya udah, untuk depannya kita tinggalkan kembali mengenai Pak. Ya. Jadi itu aja sementara pemerintah dan pembicaraan kembali, mudah-mudahan angka-angka yang selama ini salah bisa kita perbaiki dan selama depannya lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah 4 pertanyaan ini. Keren sekali Pak RW. Udah deg-degan kalau Pak RW yang nanya. Baik. Jadi jamaah rahimahullah, memang karena kurban itu adalah merupakan ibadah sekaligus kalau panitia tentu sebagai amanah, tentu harus profesional dan memastikan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Nanti karena 4 pertanyaan kalau ada yang kelupaan tolong diingetin Pak. Yang pertama terkait dengan biayanya sudah gelondongan ya. Sekian itu sudah hewan kurban plus operasional. Boleh apa tidak? Tentu saja boleh. Ya, tentu saja boleh. Karena sehingga ketika orang yang berkurban itu sudah memasrahkan dananya kepada panitia, ya sudah percaya saja bahwa itu akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pelaksanaan. Cuman panitia juga harus amanah. Misalkan ternyata setelah digunakan 3,5 juta kali 7 itu berarti 24,5. Ya, dia dapat sapi harga 23 juta. Alhamdulillah 23 juta itu. Ya. Apalagi 23 juta itu udah free jagal. Ada juga model begitu. Berarti sebenarnya bukan 23 juta. Karena jagal itu per sapi itu sekarang 700, Pak. Berarti harga sapi realnya hanya 22.300.000 rupiah. Sehingga ini juga nanti bagusnya, alangkah bagusnya kalau mau transparan disampaikan juga kepada pengkurban, ya, bahwa kita dapat sapi harga 22.300.000, biaya jagal 700.000, sisanya untuk biaya operasional pelaksanaan kurban. Itu sangat bagus. Karena hal ini panitia adalah bertindak sebagai wakil dari pengkurban, maka panitia tidak boleh mengambil keuntungan dari pembelian hewan kurban. Ya, karena dia bukan maklar.
Kalau mau jadi makelar harus jangan jadi panitia. Karena itu akan susah dia misahin antara dirinya panitia dan maklar. Begitu. Maklar saja, gitu kan? Panitia saja. Supaya clear dan tentu akan menghilangkan prasangka buruk. Jadi seperti itu Pak RW untuk dana. Boleh nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya setelah itu nanti dilaporkan secara transparan supaya warga itu tahu segala macam dinamika. Karena boleh jadi sapi hari ini dapat penjual yang memang dapatnya murah, sapinya gede, ada yang dapatnya harganya beda, itu bisa jadi begitu. Jadi panitia memang begitu. Kami juga di bawah sama begitu. Kebetulan saya ketua panitia di bawah di Masjid Al-Istiqomah. Yang kedua berkaitan dengan masalah apa tadi Pak, pembagian daging ya, daging kurban biasanya satu paha kanan dibagi 7. Itu boleh apa tidak? Ya tadi sudah kami sampaikan. Pengkurban, kalau yang berkurban itu rela, ridho, memasrahkan hewan kurbannya kepada panitia dan rela diberikan jatah berapapun oleh panitia, selesai. Gitu. Karena pengkurban sekalipun dia boleh nggak ngambil jatahnya, udah Pak, bagi aja saya nggak usah. Sangat boleh, yang penting atas kerelaan. Sehingga kalau ada pengkurban merasa dapat 2 kilo itu kok nggak cukup, dia boleh mengajukan permintaan tambahan. Pak, saya 2 kilo tapi tambahin kepala ya. Boleh. Gitu. Selama memang idealnya jangan melebihi 1/3 jatahnya sendiri. Jadi kalau sapi itu seekor dapat katakan berapa? 100 kilo. 100 kilo dibagi 7, ya 1/3-nya, 1/7-nya itu berapa? Ya maksimal itulah, jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu keterlaluan ya, ya kan? Nanti ya nggak ada yang dibagi kalau lebih itu, seperti itu. Ya. Atau panitia menentukan kalau ada yang mau minta tambahan maksimal sekian, ya supaya tidak ada ini. Ya biasanya pengkurban tuh pengen bagi-bagi. Ya, nah tinggal diajukan saja sama panitia nama-namanya, Pak. Bisa nggak nama-nama ini nanti dikasih jatah dari daging kurban yang dibagi? Panitia akan ngatur nanti. Kalau memang sekiranya jatah melebihi kuota warga, distribusikan saja sehingga tercapai kemaslahatan itu. Karena bagaimanapun para ulama mengatakan karena panitia adalah sebagai wakil pengkurban, hendaknya dia bertindak demi kemaslahatan orang yang berkurban. Yang ketiga berkaitan dengan masalah apa tadi Pak? Kotoran isi perut. Nah tadi sudah bagus ya. Jadi karena memang tidak ada yang ngurus, diserahkan langsung kepada orang yang mau ngurus. Ya artinya disedekahkan. Ya kulitnya sekalian. Ya silakan nggak apa-apa, itu sudah benar. Artinya bukan dijual, tapi disedekahkan. Ya kalau urusan masalah teknis kotorannya juga dibawa sekalian, nah itu teknis nggak ada masalah. Konsekuensi lah itu ya. Namanya mau nerima itu ya sekalian bantuin buangin kotoran ya nggak apa-apa. Itu nggak ada masalah. Yang keempat berkaitan dengan masalah kepala, kaki, ya, mungkin ekor juga yang sekiranya masih bisa dimanfaatkan. Ya sama, statusnya boleh disedekahkan, boleh dihadiahkan. Mau dihadiahkan kepada panitia boleh, ya ketua panitia yang bertindak di sini bertanggung jawab. Nah, ini dihadiahkan ke panitia. Ya, atau misalkan warga siapa yang mau kepala daftar, yang mau kaki daftar. Gitu kan, sehingga nanti didistribusikan sesuai dengan yang meminta. Itu tidak ada masalah. Ya, baik. Itu mungkin Pak RW jawaban kami 4 pertanyaan itu mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita jadi istilah bagaimana biasanya siap pelaksanaan program ini sepertinya kita ini yang pada tahun ini tidak bisa menghindarkan penggunaan uang kasus untuk kegiatan. Maksudnya saya ingin kita bagaimana caranya angkat ya. Masalahnya mungkin dari pemodelan hewan kurban ini perhitungan ke depannya harus bagaimana. Seperti dari sudah
berjalan puluhan tahun di masjid kita ini selalu untuk operasional kurban ini menggunakan kas masjid. Sedangkan kas masjid orang untuk melimpah atau untuk kegiatan kurban. Jadi yang saya lakukan ini kan kurban itu menggunakan kas masjid, tapi jauhnya bukan kurban, sedekah bagaimana kurban itu. Ini di masjid ini masyarakat. Gimana Pak? Jadi khawatir ini menggunakan untuk operasional kurban ini menggunakan Kas masjid. Itu tidak dapat disunahkan juga. Mungkin besar ya kalau pemenangnya misalnya di kota Danau membantu yang itu mana setelah dibeli itu dari mereka ini mungkin ini pemenangnya sampai operasional manusia segala macam bayar itu menggunakan kasus bagaimana hukumnya itu? Terima kasih. Ya, tadi sudah kita jelaskan terkait biaya operasional. Operasional kurban itu selayaknya diambil dari memang biaya operasional kurban yang dibebankan kepada orang yang berkurban. Karena itu memang para panitia harus berhitung dengan jeli dari awal, supaya kalau memang sumbernya hanya satu di situ, ya dicukup-cukupkan. Seperti itu. Kalau misalkan perlu dana tambahan yang lain, dari mana? Tadi kami menyarankan pertama, untuk urusan kemasjidan secara khusus, bikinlah kotak infak masjid. Infak operasional kemakmuran masjid. Bikin satu lagi kotak infak, judulnya infak saja. Infak umum. Nah, infak umum itu bisa untuk apa saja. Ya, misalkan mohon maaf ada warga yang kena musibah, bisa diambilkan dari situ. Atau tadi itu kekurangan biaya operasional untuk kurban, bisa diambilkan dari situ. Ini infak umum dan tentu harus dijelaskan kepada jamaah, kepada masyarakat supaya kemudian faham. Sehingga infak itu tidak hanya menumpuk pada satu bagian saja. Sering begini jamaah rahimakumullah, ada beberapa masjid itu kota infaknya banyak. Operasional masjid, infak umum, ini infak untuk santunan yatim. Nah, biasanya orang itu kan lebih banyak tersentuh untuk yatim nih. Jadi itu aja terus semua. Sementara kalau udah dikhususkan untuk anak yatim, ya memang untuk anak yatim, jangan dipakai untuk yang lain. Begitu, sesuai dengan posnya. Ya, oleh karena itu memang di sini perlu kejelian dari pengurus masjid, benar-benar manajemen keuangan itu diatur sedemikian rupa sesuai dengan posnya. Dan kalau mau untuk penggunaan secara leluasa, ya tadi ada kotak infak yang sifatnya infak umum, ya, supaya ini dana bisa luas digunakan oleh pengurus masjid, karena memang masjid kita di zaman sekarang itu tidak hanya mengurus bagian-bagian yang berkaitan dengan masalah kemakmuran masjid, tapi ada juga kadang-kadang layanan masyarakat yang kadang tidak bisa dihindari. Pengurusan jenazah, itu kan nggak ada kaitannya sama masjid sebenarnya. Itu kan juga masuk. Makanya ini kan perlu ada kondisi-kondisi seperti demikian. Atau tinggal ketua DKM colek Pak RW, KS RW ada nggak? Gitu. Begitu Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab.